Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazilatul Ilmiah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran 5 tokoh cendekiawan Muslim, yakni Imam Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Muhammad Abduh, Mustafa Kemal, dan Fazlur Rahman. Yang lain Yang masih pertama, ada? Imam Al-Ghazali. Masih ada waktu ya? Agama dan filsafat dalam membentuk insan kamil dan relevansinya di era kontemporer. Imam Al-Ghazali merupakan seorang filsuf Islam yang dapat memotivasi seseorang dalam diisi C1, C2, C3 dunia itu, pendidikan, terutama pendidikan Ya, boleh Islam. pakai itu. Ya. Dalam karya kitabnya yang berjudul Ihya Ulumuddin, yang memuat tentang kaidah atau prinsip keislaman untuk Yaitu mensucikan untuk jiwa memudahkan kita mencari dan untuk kata-kata meminimalisir penyakit-penyakit hati agar dapat menjadi insan kamil. Salah satu unsur utama membentuk insan kamil adalah akhlak atau karakter. memahami kategori apa. Menurut Imam Al-Ghazali, Kita lihat metode kata-kata pendidikan kerja Islam operasional adalah yang sesuai. menekankan pada upaya pembersihan jiwa dengan cara ibadah, mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah. Imam Al-Ghazali juga menyadari bahwa bukan hanya pendidikan agamalah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara metode-metode yang diterapkan menurut Imam Al-Ghazali adalah metode ceramah, metode demokratis, metode keteladanan, dan pembiasaan. Seperti contohnya, metode ceramah adalah kalau C4 masih banyak para guru pada zaman sekarang ini yang menggunakan metode ceramah. Menurut Imam Al-Ghazali, metode pendidikan Islam adalah menekankan pada upaya pembersihan jiwa dengan cara beribadah, mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah. Imam Al-Ghazali juga menyadari bahwasanya bukan hanya pendidikan agamalah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Adapun metode-metode yang diterapkan menurut Imam Al-Ghazali diantaranya metode ceramah, demokrasi, keteladanan, dan pembiasaan. Pemikiran Imam Al-Ghazali mengenai pendidikan sampai saat ini masih berkembang pesat. Terbukti dengan adanya masih banyak pendidik yang menggunakan metode yang diterapkan oleh Imam Al-Ghazali. Salah satunya adalah metode ceramah. Yang kedua, Ibnu Taimiyah. Pendidikan Islam berbasis Al-Quran dan hadis dan relevansinya di era kontemporer. Prinsip yang digunakan Ibnu Taimiyah adalah reformulasi pendidikan Islam, yakni pendidikan yang harus dikembalikan berdasarkan landasan filosofisnya, yaitu berbasis Al-Quran dan hadis. Konsep pendidikan yang ideal menurut Ibnu Taimiyah adalah pendidikan yang tidak hanya difahami secara tekstual pada ranah kognitif saja, namun harus mampu memaknai keilmuan Islam secara komprehensif dan integral, sehingga mampu menjadikan insan yang dapat mengembangkan potensi keilmuan dan fitrah manusia sebagai makhluk Allah dan pemimpin. Relevansinya di dunia pendidikan saat ini adalah di Indonesia sudah beberapa tahun ini menggunakan konsep kurikulum 2013 atau biasa disebut dengan K13, di mana adanya konsep integrasi keilmuan, yakni adanya kesinambungan antara materi PAI dengan materi yang ada pada keilmuan lainnya. Seperti contoh, mata pelajaran PAI yang diganti menjadi PAI dan Budi Pekerti. Proses dan evaluasi pembelajarannya tidak hanya sekedar meminta peserta didik untuk hanya sekedar mengetahui saja dan menghafal materi untuk mengasah kemampuan kognitif, namun juga mengasah kompetensi, sikap, dan psikomotorik yang dimiliki oleh peserta didik tersebut.
Kemudian yang ketiga, Muhammad Abduh. Pemikiran Muhammad Abduh, ijtihad dan modernisasi pendidikan Islam dan relevansinya di era kontemporer. Muhammad Abduh merupakan seorang pembaharu muslim yang sangat kental dengan aliran progresivisme. Beliau juga dikenal sebagai bapak pembaharu di bidang ijtihad karena mempopulerkan keseimbangan kurikulum pendidikan. Maksudnya adalah bukan hanya wajib mempelajari ilmu agama saja, namun juga mempelajari ilmu-ilmu sains teknologi dan ilmu-ilmu alat lainnya agar dapat tercapai progres dan tujuan dari keseimbangan tersebut. Adapun tujuan pendidikan Islam menurut Muhammad Abduh adalah mendidik akal dan jiwa serta menyampaikannya pada batas-batas kemungkinan seseorang mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Tujuan pendidikan yang dirumuskan oleh Muhammad Abduh tersebut adalah mencangkup aspek akal dan aspek spiritual. Muhammad Abduh berpandangan bahwa jika aspek akal dan aspek spiritual dididik dengan baik dan maksimal, maka umat Islam akan mampu bersaing dalam menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta dapat menciptakan kebudayaan yang tinggi. Dari tujuan pendidikan di atas, sangat jelas bahwa Muhammad Abduh berkeinginan agar proses pendidikan dapat membentuk kepribadian muslim yang seimbang antara jasmani dan rohani, serta intelektualitas dan moralitas. Jadi, pendidikan bukan hanya mengedepankan dan menekankan pengembangan aspek kognitif saja, akan tetapi juga harus menyelaraskan dengan perkembangan aspek efektif dan aspek psikomotorik. Pandangan ini merupakan kritikannya terhadap situasi dan aktivitas pendidikan di Mesir pada saat itu, di mana pendidikan hanya menekankan pengembangan salah satu aspek saja dengan mengabaikan aspek lainnya. Kemudian terkait dengan relevansi pemikiran Muhammad Abduh dengan konsep pendidikan Islam saat ini adalah di mana semakin bermunculan lembaga pendidikan yang mengkategorisasikan pendidikan Islam sesuai dengan cita-cita peserta didiknya. Seperti contoh MAK, Madrasah Aliyah Kejuruan, yang menyuguhkan berbagai ilmu spesifik pada profesi cita-cita peserta didik. Selain itu, ada pesantren sains atau Trans Sains yang ada di Jombang. Itu juga menyeimbangkan pendidikan Islam dengan ilmu sains teknologi. Selanjutnya, pemikiran Mustafa Kemal Atatürk antara sekularisme Islam dan westernisasi dan relevansinya di era kontemporer. Mustafa Kemal Atatürk, seorang pembaharu di negeri Turki yang membawa Turki pada kemajuan peradaban yang sangat pesat, karena pemikiran-pemikirannya yang berkiblat pada kemajuan Barat dari segala sisi kehidupan, baik sistem pemerintahan, kenegaraan, dan lain sebagainya, atau bisa disebut dengan westernisasi. Selain itu, Mustafa Kemal juga merupakan sosok yang menjadi paham sekularisme dalam agama, utamanya Islam, di mana beberapa sumber mengatakan bahwa ia menghapus segala hukum syariat yang berlaku di Turki dan menggantinya dengan hukum negara, menyamaratakan bagian dalam pewarisan, melegalkan kebebasan, dan lain sebagainya. Tentunya hal ini dapat memicu dekadensi moral karena hilangnya ikatan moral yang diajarkan dan ditanamkan oleh nilai-nilai agama. Relevansinya setelah Mustafa Kemal adalah
bermunculan dampak positif terhadap umat Islam akibat dari sekularisme yang dilakukan oleh Mustafa Kemal. Seperti halnya munculnya gerakan kembali pada agama, pemerintahan kembali mengizinkan azan menggunakan bahasa Arab, dan berdirinya masjid-masjid baru dan sekolah Imam Khatib. Yang terakhir, pemikiran Fazlur Rahman, pembuka pintu ijtihad dan relevansinya di era kontemporer. Pada masa itu, pemikiran intelektual dan kajian keilmuan Islam mulai menutup diri dari pembaruan yang bersifat dinamis. Karenanya banyak sekali fatwa-fatwa yang muncul untuk menutup pintu ijtihad. Dari sinilah Fazlur Rahman mulai mengaungkan dibukanya kembali pintu ijtihad. Beliau melihat bahwa permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam akan selalu berkembang dinamis seiring dengan perkembangan zaman dan waktu. Oleh karena itu, bagi Fazlur Rahman sangat perlu adanya istinbat hukum atau mengeluarkan hukum-hukum yang tentunya bersumber dari Al-Quran dan hadis, kemudian diolah dengan dalil akli dan disesuaikan dengan kondisi sosiokultural yang terjadi pada masa dan letak geografis suatu wilayah. Untuk membuktikan bahwa pintu ijtihad itu selalu terbuka, Fazlur Rahman mengemukakan bukti histeris generasi awal Islam. Mereka memandang ajaran-ajaran Al-Quran dan As-Sunnah sebagai ajaran yang bergerak secara kreatif sesuai dengan bentuk-bentuk sosial yang beraneka ragam. Beliau mengemukakan beberapa contoh mengenai perubahan-perubahan ketentuan teks yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Bahwasanya generasi-generasi muslim yang paling awal tidak memandang ajaran-ajaran Al-Quran dan As-Sunnah dan Sunnah Nabi, tetapi pada dasarnya sebagai ajaran-ajaran yang bergerak secara kreatif sesuai dengan bentuk-bentuk sosial yang beraneka ragam. Penerapan ijtihad versi Fazlur Rahman meliputi penerapan zakat, poligami, bebas bunga bank, keluarga berencana, dan penyembelihan secara berencana. Fazlur Rahman memiliki konsep teori double movement karena ada pergerakan maju dan pergerakan mundur. Relevansinya terkait fitrah manusia atau potensi manusia, salah satunya dengan pemaksimalan pengembangan potensi diri dari peserta didik. Pada pembelajaran di masa pandemi sekarang ini bisa menggunakan banyak metode pengembangan, salah satunya metode double movement atau gerakan ganda, yakni aktifnya guru kepada peserta didik dan gerakan dari peserta didik kepada gurunya. Dalam proses pembelajaran berbasis online tersebut, hanya guru yang harus aktif. Peserta didik memiliki potensi yang beragam, maka pembelajaran daring menjadi kesempatan peserta didik mengaktualisasikan potensi sesuai dengan fitrahnya masing-masing. Proses pembelajaran tidak hanya sekedar mendengarkan penjelasan dari guru, tetapi peserta didik juga harus mandiri, aktif memahami, membaca, menulis, dan menanggapi apa yang dijelaskan oleh gurunya, dan ikut serta dalam setiap diskusi dan mengembangkan bakat-bakat yang dimilikinya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.